Beliau sebentar Bapak, beliau adalah Bapak S.J. Arifin. Beliau adalah Direktur Halal Institute yang nanti beliau nanti akan membuka untuk dan memberikan sambutan pada sesi pagi ini. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak S.J. Arifin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yan Aldo Wiliantoro selaku Master of Training. Yang saya hormati para fasilitator pelatihan, ada Mas Agam Kumawang, ada Bu Dewi Khalifah, ada Mas Hadi Suprapto, dan juga seluruh peserta pelatihan auditor halal angkatan ke-42 yang dilaksanakan mulai hari ini sampai hari Kamis mendatang. Ada 4 hari pelatihan untuk yang auditor halal standar ya. Bapak Ibu semua, ini adalah pelatihan angkatan yang kami yang ke-42 reguler ya. Kami tidak menghitung yang non-reguler, tapi secara keseluruhan kami telah meluluskan lebih dari 1.600 orang auditor halal. Yang alhamdulillah sebagian besar sudah bekerja di lembaga-lembaga pemeriksa halal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini saya lihat juga ada satu peserta dari Malaysia kalau nggak salah ya. Satu orang peserta dari Malaysia yang bekerja untuk lembaga halal di Belanda. Salah ya. Saya lupa namanya, nanti mungkin bisa dicek sama Mas Aldo. Bapak Ibu semua, saya ingin tegaskan, saya jelaskan bahwa pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi menurut standar Kementerian Tenaga Kerja. Jadi pelatihan berbasis kompetensi itu artinya mengacu sepenuhnya kepada standar kompetensi kerja auditor halal yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Ada 3 hal yang menjadi tolok ukur kami melaksanakan pelatihan ini untuk dalam rangka penilaian. Pertama adalah aspek eh, pemahaman atau knowledge atau pengetahuan. Itu yang akan banyak didapatkan oleh Bapak Ibu selama 4 hari pelatihan online ini dari materi-materi yang diberikan. Ada tentu materi tentang regulasi halalnya Indonesia. Ini penting karena banyak hal yang terkait dengan peraturan perundangan tentang jaminan produk halal di Indonesia. Kemudian ada 2 materi yang diberikan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ada konsep halal dan haram, dan juga tentang fatwa halal dan haram di Majelis Ulama Indonesia. Karena itu menjadi persyaratan lahirnya fatwa halal. Kemudian ada materi inti yang bernama sistem jaminan produk halal. Jadi sistem jaminan produk halal itu adalah satu-satunya sistem halal yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya untuk produk-produk Indonesia, tapi juga produk-produk dari luar negeri yang mau masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia, semua wajib mengacu kepada sistem ini, sistem halal ini. Nah, ini salah satu materi pokok yang wajib dipahami karena nanti Bapak Ibu ketika menjadi auditor itu yang diaudit adalah penerapan dari sistem ini. Audit halal adalah audit terhadap penerapan sistem jaminan produk halal. Makanya materi sistem jaminan produk halal mohon diikuti dengan baik karena itu adalah objeknya, objek dari audit. Kemudian ada materi-materi titik kritis yang kami bedakan menjadi 3 kelompok ya. Titik kritis makanan sembelihan, titik kritis produk farmasi kosmetik,
kemudian titik kritis barang gunaan. Barang gunaan, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika. Kami mencoba untuk mengeksplor itu dari tiga kelompok itu, dan juga kemarin saya sudah bicarakan dengan Master of Training, sebetulnya ada peluang untuk meneruskan menjadi pelatihan auditor halal untuk sektor penyembelihan, terutama bagi Bapak Ibu yang berasal dari bidang ilmu kedokteran hewan atau peternakan. Nah, itu karena begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu memang hanya bisa mengaudit yang sesuai dengan bidang ilmunya. Ya, jadi yang kebetulan Bapak Ibu adalah berbackground sarjana farmasi, maka ketika menjadi auditor halal, Bapak Ibu hanya diperbolehkan untuk mengaudit produk farmasi. Bagi Bapak Ibu yang eh, berasal dari pangan, pertanian, ya Bapak Ibu hanya diperbolehkan untuk mengaudit produk-produk pangan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berasal dari kedokteran hewan dan peternakan, biasanya itu hanya boleh mengaudit produk-produk sembelihan. Demikian aturan yang berlaku. Otomatis pada pelatihan ini nanti akan dilanjutkan dengan praktek yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya berharap di sini nanti bisa dipandu oleh Master of Training dan fasilitatornya. Bagi Bapak Ibu yang memang latar pendidikannya adalah farmasi, ya jangan milih praktek makanan minuman karena nggak sesuai. Gitu. Nah, kemudian eh, yang terakhir, materi yang terakhir dan menurut kami adalah paling menentukan adalah materi tentang standar kompetensi kerja itu sendiri. Jadi standar kompetensi kerja auditor halal ini ada 4 unit kompetensi dan itu wajib dipahami oleh para peserta. Kemudian aspek kedua setelah pengetahuan adalah keterampilan. Nah, ini eh, aspek kunci juga, gitu loh. Jadi karena auditor halal ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik secara teknis, maka di sini aspek yang kedua ini keterampilan kerja, ya keterampilan kerja, tentu tidak bisa hanya dengan mendengarkan materi, tapi harus mengerjakan tugas. Nah, selama pelatihan ini nanti akan ada banyak tugas. Setiap unit kompetensi ada tugasnya. Jadi kalau ada 4 unit kompetensi berarti ada minimal 4 tugas yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Tugas ini akan menunjukkan apakah Bapak Ibu sudah menguasai eh, standar kompetensi kerja dari auditor halal ini. Ada 2 jenis tugas nanti. Pertama adalah tugas kelas simulatif yang harus dikerjakan selama 4 hari pelatihan ini. Dan nanti setelah itu ada yang namanya on the job training. Tugas lapangan menjadi auditor halal. Tugas lapangan menjadi auditor halal ini, insya Allah, ini menjadi penentu akhir dari kelulusan Bapak Ibu nanti. Biasanya dilakukan seminggu sampai seminggu setelah pelatihan. Praktek audit itu penting banget dan itu paling menentukan kelulusan. Karena itu bukan simulasi lagi, tapi itu sudah di pelaku usaha yang nyata. Ya tentu nggak akan full ya, akan dibatasi supaya Bapak Ibu tidak merasa keberatan, akan dibatasi, tetapi aspek karena ini OJT, on the job training, maka itu akan menjadi penentu akhir dan juga nanti ketika Bapak Ibu sebagian besar kan ini ikut ujian kompetensi BNSB. Ketika ujian kompetensi BNSB, objek yang akan dilihat oleh para asesor penguji adalah hasil dari on the job training ini. Karena itu adalah jenis praktek yang paling tinggi nilainya. Kemudian aspek ketiga tentu adalah umum di semua profesi yaitu attitude atau sikap kerja. Nah ini harapannya memang ya karena Bapak Ibu auditor halal itu menjadi mata dan telinga para ulama gitu. Kalau para ulama kan
mengertinya tentu adalah tentang syariat Islam. Sedangkan hal-hal yang sifatnya teknis, ada bahan, sekarang ini kan bahan-bahan di industri itu kan demikian banyak, itu kan nggak mungkin dijangkau oleh ilmu syariat ya, secara teknis ya. Nah itu diwakili oleh Bapak Ibu semua nanti. Karena itu jangan sampai terjadi nanti ini dipertukarkan gitu. Bahan yang seharusnya belum halal atau tidak halal, kemudian Bapak Ibu kondisikan supaya itu menjadi halal. Nah, itu dilarang keras. Ini sikap kerja, etika kerja, profesionalitas, dan terlebih lagi ini urusannya bukan hanya dunia, tapi juga akhirat, karena sumber dari semua pekerjaan Bapak Ibu adalah dari syariat Islam. Jadi itu tidak boleh dipertukarkan, tidak boleh hanya karena hal-hal yang sifatnya entah itu keuntungan atau apa gitu. Jadi sikap kerja ini menjadi sangat penting. Nah, Bapak Ibu semua, pelatihan ini sifatnya terbuka dalam pengertian jika ada kendala silakan dikomunikasikan karena kita eh, sejauh ini dengan semua pengalaman kami meluluskan lebih dari 1.600 itu ya berbagai jenis auditor halal. Ada yang memang benar-benar sudah sangat siap, ada yang masih harus dipantau, ditolong gitu. Maka di sini kami menyediakan fasilitator. Insya Allah ini sudah tahu semua ya fasilitatornya masing-masing. Fasilitator itu tugasnya adalah membantu Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan ini. Para fasilitator ini juga yang akan menilai tugas-tugas dari Bapak Ibu. Bila mana para fasilitator ini menginginkan atau meminta Bapak Ibu untuk merevisi tugas, mohon diselesaikan karena itu adalah catatan mereka. Dan kami akan terus mengawal sampai Bapak Ibu lulus. Jadi selama Bapak Ibu memang proaktif, kooperatif, maka insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Nah, kita itu baru menghentikan pendampingan ketika memang Bapak Ibu sendiri yang menyerah. Misalkan udah, aduh sudah ampun, kami sudah tidak mampu lagi. Di telepon sudah nggak ngangkat, di WA sudah nggak jawab, ya udah itu berarti kan Bapak Ibu sendiri yang menyerah. Tapi sepanjang Bapak Ibu kooperatif, insya Allah para fasilitator ini akan mendampingi sampai Bapak Ibu lulus. Tentu ada batas waktunya, tetapi secara prinsip demikian pekerjaan mereka. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dan saya berharap seluruh peserta lulus dan berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan auditor halal dan setelah itu nanti dapat dipergunakan untuk mengikuti ujian kompetensi. Biasanya sih ujian kompetensi itu dijadwalkan sekitar 1 atau 2 minggu setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus, jadi berkelanjutan ya. Dan setelah lulus ujian kompetensi, maka Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi yang ikut bundling akan mendapatkan dua jenis sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi BNSP. Sertifikat pelatihan diakui oleh BPJPH, sedangkan sertifikat kompetensi itu lisensi BNSP. Jadi dua hal tersebut yang eh, akan menjadi PR bagi Bapak Ibu sampai mungkin sebulan ke depan gitu. Itu. Demikian Bapak Ibu dan marilah kita sama-sama membuka pelatihan ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esi Arif.